Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, Hai. jumpa lagi di Bucin Bucin. Family Channel. Bicara urusan iya. cinta. Family Channel. Oh, bersama ya. Halo, Hai. jumpa lagi di Bucin. Bicara urusan cinta. Sebuah family channel bersama Chandra Tua. dan Mona Sugianto. Kita sudah di episode yang ke-13 membahas tentang luka batin. Tanggal 17 Maret 2024. Seperti biasa, Bucin Family Channel direkam di studio Family Therapy Room, Home of Karuna at Familia Indonesia. Sobat Bucin, di edisi Luka Batin ini, kita akan membahas satu pertanyaan penting. Apakah mungkin relasi di dalam perkawinan dan keluarga bebas dari perilaku saling menyakiti dan luka-luka? Ya, Mona, mungkin kamu bisa sharing ke Sobat Bucin tentang fenomena-fenomena luka-luka di dalam keluarga. Ya, baik. Luka batin. Ya. Masuk ke Bucin Fenomena. Sobat Bucin, Isobel, Gutierrez, dan Foster di tahun 2017 menerbitkan sebuah artikel yang bagus sekali. Judulnya, Psychological Trauma in the Context of Familial Relationship, a Concept Analysis. Nah, di tulisan itu, Sobat Bucin, dijelaskan bahwa bentuk-bentuk trauma psikologis itu memang sudah diketahui berkembang secara interpersonal dalam hubungan-hubungan yang penting. Nah, salah satu hubungan yang penting di dalam kehidupan manusia kita tahu adalah keluarga, terutama di keluarga. Jadi, dikaitkan bahwa trauma-trauma psikologis di dalam hubungan dan terutama hubungan keluarga itu juga merupakan sebuah jalan adanya trauma hadir di dalam keluarga. Nah, berbagai konseptualisasi trauma psikologis yang terjadi di dalam hubungan penting antaranya trauma interpersonal antar pribadi, trauma relasional terkait relasi, ya relasi bisa antar pribadi, bisa antara satu dengan orang lain, bisa anak dengan orang tua, kedua orang tua. Lalu trauma pengkhianatan, Sobat Bucin tentu tahu cukup banyak di dalam keluarga-keluarga, di dalam pernikahan, trauma akibat perselingkuhan. Perselingkuhan itu sendiri memang Sobat Bucin sudah terbukti signifikan menimbulkan trauma, terutama pada orang yang diselingkuhin, ya, itu trauma pengkhianatan. Lalu ada trauma keterikatan, attachment. Sobat Bucin tentu juga sudah menyadari bahwa attachment itu cukup bermasalah, terutama pada anak-anak yang kemudian di dalam fase tertentu perlu berpisah dengan orang tuanya, entah karena kematangan usianya sudah harus mandiri, ya, sehingga kemudian tidak lagi harus terlalu terikat, ataupun kebutuhan untuk lebih dekat tetapi tidak didapatkan. Jadi trauma terkait keterikatan. Lalu trauma terkait perkembangan. Sobat Bucin, hidup manusia itu dalam rentangnya tentu ada dari kita lahir, bayi gitu ya, kemudian bertumbuh menjadi masa di kanak-kanak, kemudian pra-remaja, remaja, dewasa muda, dan selanjutnya sampai lansia dan bahkan kematian, itu semua adalah proses perkembangan. Dan di dalam setiap tahapan perkembangan ada tuntutan perkembangan. So, sangat mungkin terjadi trauma-trauma terkait dengan fase-fase perkembangan kita itu. Itu yang tadinya mungkin kita cukup dan lucu, ketika sudah remaja atau pra-remaja ataupun dewasa itu tidak lagi lucu atau tidak lagi diizinkan karena tahapan perkembangannya. Lalu juga ada trauma yang sifatnya kompleks. Berbagai trauma terjadi, trauma kumulatif, trauma yang bertumpuk-tumpuk kayak nabung trauma, dan ada juga trauma antar generasi. Nah, suatu saat saya ingin Sobat Bucin, kita di dalam Bucin akan membahas trauma antar generasi, di mana itu dalam tanda petik diwariskan dari generasi misalnya kakek nenek,
kemudian ke papa mama gitu ya, kemudian ke anak-anaknya dan nanti cucu-cucunya dan seterusnya. Ada trauma antar generasi. Nah, itu semua terjadi di keluarga, Sobat Bucin. Jadi trauma-trauma ini berkembang dan ditularkan di antara anggota keluarga, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Jadi meskipun tidak disengaja, bukan tidak mungkin kita menimbulkan luka-luka kepada anggota keluarga yang lain. Dan tentu ini memiliki dampak yang sangat besar jika melibatkan anak-anak dan generasi penerus di dalam keluarga. Dan ada lagi Sobat Bucin, ini kalau Sobat Bucin tertarik, The National Center for Fathering atau NFC di Kansas, United States of America membuat sebuah tulisan pendek berjudul The Consequences of Fatherless. Dampak-dampak dari ketidakhadiran ayah di dalam keluarga, terutama pada anak-anaknya. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk di bagaimana trauma terjadi di dalam keluarga. Tidak harus ayahnya ngegebukin, tapi ketidakhadiran figur ayah juga di-state dalam artikel tersebut bahwa itu menimbulkan dampak yang besar. Contohnya, satu, miskin. Kemiskinan. Anak-anak kehidupannya miskin karena tidak ada ayah yang berjuang untuk mereka. Yang kedua, sangat mungkin mereka lebih tinggi kemungkinannya mereka terlibat dalam narkotika dan obat-obatan terlarang, serta penyalahgunaan alkohol. Yang ketiga, sangat mungkin mereka drop out dari sekolah. Cukup tinggi angka drop out dari sekolah untuk anak-anak tanpa ayah. Lalu kemudian adanya masalah kesehatan, baik badan maupun mental. Begitu banyak Sobat Bucin, luka-luka yang bisa hadir juga di dalam keluarga. Dikatakan bahwa keluarga seyogyanya adalah tempat hati untuk pulang, tapi nyatanya keluarga juga tempat kita mengalami luka-luka. Tiba di Bucin Sharing. Sharing-sharing pada kali ini kita ambil dari berbagai sumber ya, Sobat Bucin ya. Kita tidak akan sebutkan namanya, dari berbagai support group yang dilakukan di Afikaruna Familia Indonesia, dari ruang psikoterapi di Familia Indonesia, dan dari cerita dari Sobat Bucin melalui email bucinfamilychannel@gmail.com. Nah, Papi boleh bacain yang pertama ya, dari Sobat Bucin seorang ibu ya. Aku bersyukur dengan seluruh hidupku. Tidak ada yang kusesali kecuali satu, menikah dengan mantan suamiku. Ayahku meninggalkan ibuku dan suamiku meninggalkan aku. Aku tidak ingin anakku seperti aku dulu, tapi nyatanya ia juga menderita seperti aku. Kata orang, hidup ini seperti siklus. Bagiku benar, hidup ini siklus yang sangat menyakitkan. Wah, jadi ini sharing ya, Sobat Bucin, dari salah satu ibu yang dilukai di dalam keluarga ya. Pertama berarti oleh figur ayah yang meninggalkan ibunya, dan kemudian Sobat Bucin kita ini juga ditinggalkan oleh suami. Lalu melihat penderitaan dari anaknya yang sebetulnya tidak ingin anaknya seperti dia dulu, tapi kemudian ternyata anaknya menderita juga sama, ya seperti karena dia. Penderitaan itu, dan dikatakan Sobat kita mengatakan ini seperti siklus yang sangat menyakitkan. Baik, kita akan beranjak kepada sharing yang kedua. Saya bacakan ya, Papi ya. Aku didiagnosa punya gangguan mental. Kata dokter, aku punya halusinasi auditori. Tahukah Kak, apa isi halusinasiku? Suara mamaku ketika ia memarahiku dan mengataiku sebagai anak durhaka dan anak tidak berguna. Suara itu mengikutiku kemana-mana. Saat menyeberang jalan, saat aku dapat nilai jelek waktu SMA, saat aku bersama teman, bahkan saat aku membentur-benturkan kepalaku, suara itu masih ada. Ada yang rusak dengan diriku. Ya, Sobat Bucin, sedih ya. Kita tahu sepertinya tadi dikatakan yang ada di fenomena ya, Papi Chandra ya, bahwa salah satu bentuk trauma di dalam keluarga
itu menimbulkan masalah di kesehatan Mental. maupun kesehatan mental, badan maupun mental. Dan sobat bucin kita yang barusan sharing juga mengatakan bahwa memang dia merasa dirinya rusak, Ya. tapi kalau dokter mengatakan memang ada gangguan mental dan ada gejala halusinasi. Ya. Ternyata segitunya ya luka batin itu. Baik, sekarang lanjut ke sharing kita yang ketiga. Yang ketiga ya, aku sering dibanding-bandingkan dengan sepupu-sepupuku. Di mata papa dan mamaku, mereka selalu lebih pintar, lebih nurut, lebih sukses dari aku. Nah, sobat bucin, ini kayaknya yang paling sering kita lakukan ya. Tidak maksud pastinya. Tidak ada orang Maksud tua yang sengaja mau menyakiti dan menimbulkan luka batin buat anak-anaknya. Tapi nyatanya rupanya ini menimbulkan luka ya sobat bucin, dibanding-bandingkan dan merasa seolah-olah kurang terus gitu ya. Oke. Nah, saya juga mau cerita Papi Chandra dan sobat bucin terkait dengan pengalaman di dalam karya-karya kami ya. Waktu Ek Familia Indonesia sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu, kami membuat sebuah lomba dalam rangka Hari Ibu. Kami membuat sebuah lomba karya tulis tentang ibu. Dan kita menerima banyak sekali artikel ya, Papi pada waktu itu untuk kemudian dilakukan evaluasi dan ada pemenang 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 gitu ya. Banyak sekali yang masuk. Sobat bucin, yang paling banyak dalam peringatan Hari Ibu itu tentu entah puisi, entah karya, entah tulisan itu semuanya iya ada lagu juga gitu. Semuanya terkait dengan betapa baiknya ibu, betapa mulianya ibu, betapa besar pengorbanan ibu, semuanya sobat bucin. Tapi ada satu dari puluhan karya tulis, ini terkait karya tulis ya, karya tulis yang masuk itu bercerita, berjudulnya adalah Mengapa Ibu. Dan ini dikirim oleh seorang anak perempuan, remaja putri dari salah satu panti asuhan di Indonesia yang membuat semacam puisi, dan kalau menurut saya puisi itu kalau dibacakan sepertinya ratapan. Mengapa ibu meninggalkan aku? Mengapa ibu tidak mau mengurusku? Mengapa ibu tidak membuatku mengenalmu? Mengapa ibu? Mengapa ibu? Dan kemudian di akhirnya si anak mengatakan bahwa setelah dia keluar dari panti, dia akan pertama-tama adalah mencari ibunya. Dia sepertinya tahu daerahnya, dan anak ini dititipkan dari sejak bayi di panti asuhan yang kecil. Panti asuhan yang mengasuh bayi, saat ini dia ada di panti asuhan yang untuk anak-anak besar, SMA dan SMK. Jadi sobat bucin, keluarga lagi-lagi yang idealnya adalah tempat hati untuk pulang, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita saling menguatkan. Ada juga sobat bucin yang kemudian hubungan keluarga itu menimbulkan luka-luka. Kesimpulan, relasi dalam keluarga seperti juga relasi-relasi lainnya tidak bisa bebas dari kemungkinan kita saling melukai, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Luka-luka sebagai dampak dari rasa kecewa, kehilangan, penolakan, penghakiman, ketidakpercayaan, pengabaian, kekerasan, sangat mungkin terjadi di perkawinan dan keluarga. Tapi seperti kita bisa terluka, kita juga bisa sembuh. Kita bisa trauma, tapi kita bisa mengalami post-traumatic growth. Kita bisa sedih, tapi kita juga bisa mendapatkan pelipuran dari kesedihan. Betapa hebatnya manusia. Sekarang, oleh-oleh untuk Sobat Bucin. Apa saja luka-luka yang Anda rasakan dan luka-luka yang Anda hasilkan pada pasangan ataupun anggota keluarga Anda?
Nantikan lanjutan pembahasan selanjutnya di Bucin episode 14 Minggu 24 Maret 2024 pukul 19 dengan tema Memaafkan dan kesembuhan. Ya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Dan Sobat Bucin, bila Sobat Bucin ingin berbagi kisah ataupun ingin ada pertanyaan di Bucin Kupas, silahkan bisa menghubungi kami di bucinfamilychannel@gmail.com dan WA chat only di 0852 1326 6550. Baik, begitu Sobat Bucin. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan lanjut pembahasan kita. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.